itu harus diberikan oleh suami. Hak masa idah, mut'ah, harta bunuh gini, hak asuh anak, ini bisa dimintakan di gugatan rekonvensi yang termuat di dalam jawaban termohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat ruang advokasi yang kami hormati. Di video kali ini, seperti biasa, kami akan membacakan pertanyaan dari seseorang yang mana berkonsultasi kepada kami di salah satu media sosial kami. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Pak, mohon solusinya. Saya digugat cerai sama suami saya, dan kemarin saya sudah dapat surat panggilan pertama dari pengadilan. Saya digugat cerai suami karena saya katanya tidak jujur masalah keuangan dan masalah hutang. Sedangkan saya selama nikah 1 tahun 5 bulan gak pernah dinafkahi sama suami. Saya hutang saya yang bayar sendiri karena saya kerja di pabrik rokok. Dan suami saya ini sekarang malah menggugat cerai saya cuma karena masalah sepele itu. Padahal dari dulu saya bertahan meskipun suami saya sering ketahuan selingkuh sama saya. Tapi saya gak terlalu marah karena saya gak mau ribut dan masih ingin mempertahankan rumah tangga saya. Pak, saya ingin menuntut hak saya sebagai istri kepada suami saya. Saya harus di mana ya? Sidang pertama saya tanggal 17 bulan ini. Langkah apa yang harus saya jalankan dulu? Mohon solusinya, Pak. Terhadap pertanyaan ini yang telah dikonsultasikan kepada kami, maka dapat kami jawab, yakni terkait dengan adanya perceraian, cerai talak yang diajukan oleh seorang suami kepada seorang istri, dan ditanyakan terkait dengan, karena ini baru sidang pertama ya, apa langkah-langkah yang harus ditempuh selanjutnya, dan ditanyakan pula apa hak-hak dia sebagai istri ketika digugat cerai oleh suami. Jadi begini, persidangan pertama itu kan panggilan kepada para pihak, baik suami maupun istri. Kemudian yang kedua, ketika sudah hadir di dalam persidangan itu diupayakan mediasi. Kami melihat di dalam pertanyaan ini yang dikonsultasikan kepada kami tidak menyebutkan alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Seharusnya alasan-alasan perceraian itu ada beberapa hal yang diatur di dalam kompilasi hukum Islam juga terkait alasan-alasan perceraian. Biasanya untuk alasan-alasan perceraian ini karena terjadi perselisihan sehingga kedua belah pihak tidak bisa hidup rukun lagi sebagai sepasang suami istri. Itu biasanya alasan-alasan perceraian. Namun di sini hanya mengungkit terkait dengan ketidakjujuran akan keuangan atau hutang dan sebagainya. Selanjutnya kami juga dapat menyarankan ya, ketika dimediasi kemudian tidak terjadi sebuah perdamaian atau suatu perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Setelah ada pembacaan gugatan, terus adanya jawaban. Nah, jawaban di sini oleh pihak istri bisa mengajukan gugatan balik, yakni gugatan rekonvensi. Nah, gugat rekonvensi ini untuk meminta hak-hak istri, misalnya hak-haknya, hak yang masa lampau itu harus diberikan oleh suami, hak masa idah, mut'ah, harta bunuh gini, hak asuh anak, ini bisa dimintakan di gugatan rekonvensi yang termuat di dalam jawaban
termohon, karena ini cerai talak ya. Jadi suami yang mengajukan cerai ini disebut pemohon. Kemudian istri yang diceraikan ini yaitu termohon. Nah, setelah diajukannya jawaban yang disertai dengan gugatan ke konvensi, ini akan dijawab lagi oleh suami, yakni replik. Kemudian dari replik tersebut dijawab oleh lagi sang istri, yakni dengan duplik bila perlu. Setelah itu langsung kepada pembuktian, mengumpulkan bukti-bukti surat kalau ada, kemudian bukti-bukti saksi. Saksi bisa saja di luar keluarga dan bisa saja di dalam keluarga itu sendiri, terkait dengan perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Setelah itu akan ada musyawarah majelis untuk menjatuhkan putusan. Namun sebelum ada musyawarah majelis, diberikan waktu kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulan. Setelah kesimpulan, kalau ada kesimpulan, kalau para pihak mengajukan kesimpulan, maka setelah itu musyawarah majelis untuk menjatuhkan putusan. Kami pikir ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada rekan-rekan atau sahabat ruang advokasi yang mengajukan pertanyaan terkait dengan peristiwa hukum baik perdata, pidana, tata usaha negara dan ketenagakerjaan, silakan disampaikan di dalam komentar video ini atau di salah satu sosial media kami yang akan kami taruh di video ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.